Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ma fi hadhil insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. In fact, Allah is the one who creates and regulates all life in the universe. Muhammad is the messenger of Allah who brings life to the path of human life. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pengunjung NTQ yang kami banggakan. Indonesia negara besar yang hari ini berada di persimpangan jalan. Indonesia bagaikan kapal yang dipermainkan gelombang lautan di tengah samudra. Hadirin, kita melarat bukan karena kekurangan harta. Kita miskin bukan karena tidak memiliki kekayaan. Kita tertinggal bukan karena kekurangan sumber daya alam. Rakyat tidak menyadari bahwa produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari sekarang ini sudah didominasi oleh korporasi asing. Lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai oleh asing. Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Report pada 2020, Indonesia berada pada posisi ke-7 di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sebagai bangsa yang dihuni umat Islam terbesar di dunia, Indonesia ditempatkan pada posisi paling bawah dari urutan bangsa-bangsa di ASEAN. Fakta ini tentu menjadi kabar buruk bagi umat Islam Indonesia. Inilah realitas bangsa kita yang masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang lemah, tak berdaya, masih bergantung pada bangsa lain, sehingga kita menjadi budak di negeri sendiri. Eksistensi kita sebagai sebuah bangsa menjadi rapuh ibarat telur di ujung tanduk. Itulah sebabnya pada momentum ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Bangkitlah Indonesiaku, songsong masa depan dengan kerja dan karya nyata, bangsa kuat umat sejahtera. Dengan merunut pada firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس
Wakil rakyat seharusnya
media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain, sehingga generasi kita terjebak dalam sindrom popularitas. Bahkan para pelajar kita hanya sibuk bermain TikTok. Entah apa yang merasukimu. Akhirnya dataran Indonesia bergetar, gunung menggelegar, laut pun meluap, dan menelan korban jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, Hasan Al-Banna dalam kitabnya Majmu'atur Rasail halaman 308 telah mendiagnosa bahwa kelemahan umat Islam di mata dunia disebabkan karena penyimpangan mereka dari ajaran agamanya dan telah meninggalkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan spiritual umat Islam awal sampai akhir nanti. Kita bangsa besar, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu harus menggeraikan ideologi negara. Maka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah dan menjadi budak di negeri sendiri. Betul hadirin? Henry Zapran dalam puisinya Mirisnya Negeriku, Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, merah putih penuh makna. Di mana itu semua? Di mana? Bagi mereka tidak berarti, bagi mereka yang sibuk dengan politik busuknya. Para pemuda tidak lagi peduli pada bangsanya. Bagi mereka yang penting mewah. Biarkan NKRI akan mati. Ia adalah fiksi. Berimun oleh ibu kesenyuman. Saling pantai demi kepentingan partai. Para pengunjung MTQ yang kami banggakan, pemuda Islam harus memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Wahai para pemuda, di pundak mula diletakkan amanah itu. Jika engkau menginginkan mutiara, maka terjunlah ke laut yang lebih dalam. Para pemuda harus mewujudkan mimpinya dengan ikhtiar dan kerja keras, sebagaimana disyaratkan pada firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُّونَ
فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah engkau kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pengunjung NTI yang kami banggakan. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sifat amar atau perintah. Hal tersebut senada dengan ungkapan Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk terus bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya demi tercapainya tujuan hidup yang lebih baik, makmur, sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelaku sejarah dan penentu masa depan umat, maka generasi muda Islam tak mungkin tinggal diam sambil berpangku tangan menunggu hujan turun dari langit. Sebab Islam tak mungkin membiarkan pemudanya tertidur seperti tertidurnya Ashabul Kahfi, namun selalu memberikan tuntunan agar generasi muda tampil sebagai lokomotif dan aktor utama dalam memperjuangkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam agar menyentuh setiap pribadi dan merambah ke seantero dunia. Majelis Hakim kaum muslimin, para pemuda harapan bangsa yang kami banggakan, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi pesan bermakna dan sumber inspirasi untuk menyongsong masa depan yang cerah. Sebuah pesan bijak penuh makna dari bumi Mekongga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sanggah-sanggai, Altu, Betiki, ini samba, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Tiada malam yang tak berbintang, tiada lautan yang tak berombak, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Billahi fi sabilil haq, wastabil khairat. Wassalamu alaikum